sekutan nasabno kontungi langit na buta ikaw empori sungguh indah ke tunadamasen. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Niat tojeng paling androng balak liana jadina narapan racun muncul mata licin nina tena baji
wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera Om, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita hadir lagi sekarang sahabat budaya di program ITNE. Dan ini spesial sekali hari ini karena saya tadi malam waktu dikirim flyernya saya belum memperhatikan, makanya tadi aku sempat tanya Oman ini siapa bintang tamu kita hari ini, dan ternyata surprise hari ini aku yang saya hormati ada karena Ibu Dr. Trini Rama SPB itu kan satu ya bagaimana untuk wih dalam mulanya kalau kita sih ada dia lagi labnya ngomong lagi zoom saya seperti tampaknya 2026 minggu dari 2 cukup sih kalau ya oke dan kan namanya saya yang tadi nomor lagi ada dia satu yang saya ini yang namanya ini hanya soalnya satu dari sudut yang mungkin adalah ya ini saya mengatakan Pak bahwa sekali ada di sini segian ini kalau pas saya melakukan ini ya tapi kalau ini ya pernah yang seperti itu karena di sini ada bisa karena dulu kita kerasan dari penjelasan ini soal mungkin dulu ya kalau saya tapi harus dari tangan pastinya buat di pembelajaran kita kalau di pembelajaran dan mengenai ini itu langsung teks saya dari ada kata di rumah dan juga rasa pilih buat ya mungkin di rumah sampai di kita belajarnya kena makian, cacian, mengeluarkan orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar sehingga memunculkan gangguan mental pada diri anak. Begitu juga sebaliknya, anak-anak juga kalau dalam kehidupan rumah tangga, anak biasanya ada anak membunuh orang tua ya kan, sampai segitu. Ada orang tua yang kemudian bertindak luar biasa terhadap anak. Nah, kalau tadi dipertanyakan bagaimana kemudian peran perempuan di sini, nah perempuan itu kan ya setidaknya orang tua yang ada itu adalah ibu ya. Ibu ini jadi ibu itu tidak mudah ya, karena harus menjadi penyeimbang dalam komunikasi dalam keluarga. Nah komunikasi itu memang penting karena dari komunikasi itulah sehingga kita saling memahami antar personal yang ada. Nah kalau terjadi hal yang tidak nyaman, nah biasanya komunikasi yang bagus itu biasanya dari perempuan ya. Bisa bicara dengan baik ke bapak, bisa bicara yang baik dengan anak gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kadang-kadang kondisi psikologis atau kondisi sosial itu mempengaruhi ya, kepadatan penduduk, emosional yang tinggi dan sebagainya. Kadang-kadang perempuan juga sering melakukan umpatan-umpatan ya, kata-kata makian sampai memukul dan sebagainya. Nah itu karena merasa bahwa hal yang terbaik dilakukan kepada anak. Padahal tidak semuanya harus seperti itu. Nah kalau kita mau menghindari bullying itu sendiri, sebenarnya kan kembali kepada kemampuan dasar kita sendiri, pemahaman kita terhadap bullying itu sendiri, bahwa secara psikis kita bisa mengganggu mentalnya. Anak-anak bisa menjadi introvert, tidak mau bermain dengan siapapun, lebih banyak bermain dengan dirinya sendiri dan itu tidak terbuka. Biasa seperti itu. Nah kalau misalnya dia lebih banyak menyalahkan dirinya sendiri dan itu kadang-kadang bisa berujung pada bunuh diri. Nah itu yang perlu hati-hati begitu. Oke, jadi sahabat budaya hari ini kita akan membahas mengenai peran media dan perempuan dalam mencegah perilaku bullying. Nah begini Kak, tadi kan di awal Kakak juga sudah sentil bahwa ini kan menjadi sebuah fenomena ya, kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak kan itu biasa kan mereka mungkin melihat atau mendengar ya. Jadi kata-kata yang ringan sekali keluar dari mulut mereka. Padahal mereka itu belum tidak layak ya. Ya oke. Bagaimana Kakak melihat ini? Itulah yang saya maksud tadi dengan adanya lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi ya. Nah yang paling kecil adalah keluarga, terus keluar dari rumah itu juga ada lingkungan sekitar. Nah
Memang secara psikis itu ya, psikologinya juga ketika kita berada di lorong misalnya dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup signifikan, memang otomatis secara psikis itu emosional biasanya lebih sering muncul ya, rentan sekali seperti itu. Nah, kadang-kadang umpatan-umpatan itu keluar dengan ini juga karena bagian dari literasi yang saya maksud tadi, bahwa masyarakat kita masih ada yang mesti literasi bahwa ini sebenarnya bukan kata-kata yang layak untuk didengar. Anak-anak itu kan pertama itu selain melihat itu kan mendengar dengan baik ya, dan kemudian otomatis karena ini menjadi sebuah kebiasaan, dianggapnya bukan sesuatu yang salah, dianggapnya menjadi lumrah. Nah, padahal itu bisa menjadi pemicu keributan misalnya ketika kata-kata ini keluar dianggap sebagai kata-kata persahabatan karena terbiasa, tapi ternyata kan itu bisa menjadi konflik bagi orang lain ketika mendengarkan itu sebagai kata-kata yang sebenarnya jorok. Ya, seperti itu. Nah, itu yang saya maksud tadi, kerja kita adalah meningkatkan kembali literasi dari masyarakat kita, memberi edukasi, melakukan pendampingan. Nah, termasuk juga di sini peran media, peran RRI sebagai media penyampai pesan itu yang kemudian diharapkan bisa membangun kesadaran masyarakat kita terhadap bagaimana berperilaku setiap harinya, bahwa perilaku ini jangan salah ya, itu orang tua adalah teladan dan figur yang dicontoh oleh anak. Nah, tentunya ini harus dimulai dari orang tua. Kita harus introspeksi diri bahwa kenapa kemudian anak menjadi seperti apa dan seperti apa, itu kan kembali ke rumah gitu ya. Jadi kita sangat berharap fungsi media ini sangat signifikan menjadi penyampai pesan. Mungkin lewat ngobrolan kita ini juga bisa membantu bahwa menyadarkanlah sedikit masyarakat kita bahwa keseharian kita yang mungkin dianggap lumrah itu bisa dibuat berubah menjadi sesuatu yang out of the box, keluar dari zona nyamannya, tetapi sebenarnya itu akan memperbaiki situasi, memperbaiki generasi muda kita. Kita bisa pungkiri ya, sekarang anak-anak itu sudah jarang berkomunikasi dengan orang tuanya karena komunikasi handphone. Nah, itu pun komunikasi handphone bukan lagi digunakan sebagai alat komunikasi telepon ya, tetapi alat komunikasi untuk bermain game, alat untuk bisa searching dan sebagainya. Sedangkan informasi dan yang ada di lewat media sosial itu kan kadang-kadang juga kita tidak bisa memfilter. Nah, kekuatan inilah yang sebenarnya harusnya mendapat pendampingan dari orang tua, kan seperti itu. Nah, sekarang berarti kan ini mungkin sama sudah bergeser kakak ya. Betul. Nah, bagaimana kakak melihat transformasi bullying dari bentuk fisik ke arah digital, cyberbullying ya? Nah, dan dampak spesifiknya terhadap kesehatan mental khususnya untuk perempuan muda. Itu saya sampaikan tadi bahwa kita sekarang hidup di dunianya maya ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya diri kita nyata gitu. Kita berwujud. Tapi karena kita berselancar di dunia maya lebih banyak media sosial itu sendiri, sehingga adaptasi teknologi ini otomatis harus dimengerti oleh semua orang ya, supaya tidak dianggap ketinggalan zaman. Tapi adaptasi teknologi ini juga harus memfilter diri, itu saya sampaikan tadi. Bagian dari memfilter diri itu adalah jangan kemudian berita hoax itu kemudian mudah untuk disebarluaskan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu muda? Ibu-ibu muda ini kan ya banyak ya, malah mereka sekarang yang lebih hits ya berada di media sosial ya. Kalau ibu-ibu di usia kami ini ya mungkin larinya ke kuliner ya, searching tempat makan. Kalau mau sampai goyang-goyang mungkin dia mainnya ke gerakan jasmani ya, olahraga ya. Tapi kalau yang update itu biasanya ke ibu-ibu muda. Nah, kalau ibu-ibu ini bisa memanfaatkan dengan bijak media sosialnya, itu saya pikir akan lebih bagus ya. Selain juga memposting hal-hal positif aktivitas keseharian. Nah, ini yang paling tantangan ketika menjadi perempuan yang bisa memelihara keluarga dengan baik ya. Nah, bukan hanya rame-rame memposting ini lagi dapat endorse dari mana gitu, atau kelihatan cantik karena merek apa begitu ya, bukan di situ sebenarnya substansinya. Lebih kepada bagaimana edukasi itu sendiri. Oke. Nah, kemudian apa saja bentuk perundungan halus yang menurut kakak ini masih sering dinormalisasi oleh masyarakat kita sebagai bagian dari mungkin bercandaan atau tradisi? Ya, tidak bisa dipungkiri sebenarnya kalau kita bicara bullying itu sebenarnya dari dulu. Riolo Mariolo istilahnya ya, dari dulu itu memang sudah ada ya. Tetapi karena disematkan dengan kasih sayang sehingga itu tidak tergolong bullying. Taruhlah, Gimpe. Sekarang coba kau panggil orang Gimpe, pasti ada yang emosi karena dianggap itu adalah penyematan terhadap kebencian. Gimpe ini orangnya itu kan, bocor mau. Kalau dulu itu kan jadi hal yang lucu gitu, boconya nih anak gitu ya. Tapi kemudian kalau sekarang karena cenderung disematkan dengan kebencian, jadi itulah yang kemudian menjadi bullying verbal ya, seperti itu. Nah, jadi kalau dikata-kata yang halus-halus seperti itu tuh, biasanya kalau dulu kan tidak. Kalau dulu itu sampai sekarang itu orang tua ada yang dipanggil bocor juga masih senang karena namanya dari kecil ya, Gimpe, Cipe ya, seperti itu. Tapi itu dulu tidak masuk dalam kategori bullying karena mungkin memang kita tidak mengenal bullying dulu ya. Jadi orang memberi nama dulu itu karena senang. Jadi ada Cipe gitu, Cipe sini kau dulu Cipe gitu ya, enak ya. Sekarang Cipe, intonasinya. Dan juga karena memang menyematkannya cenderung sekarang menyematkan kata-kata itu karena kebencian. Jadi itulah yang menimbulkan perundungan. Nah,
kemudian peran dan strategi aktivisnya. Nah, sebagai aktivis ini kakak, apa sih langkah yang paling efektif yang bisa dilakukan perempuan di tingkat akar rumput seperti misalnya RT, RW, atau mungkin komunitas kecil untuk memutus mata rantai perundungan ini? Hal yang positif yang saya lihat sekarang ya, khususnya di Kota Makassar, saya melihat shelter warga itu cenderung perempuan ya, mayoritas menurut saya. Itu mungkin karena eranya sekarang perempuan juga sudah dibukakan ruang untuk bisa bicara gitu ya, bisa beraktivitas yang sama dengan. Jadi ini bukan persoalan perbedaan gender ya, lebih kepada kesetaraan, bahwa sudah banyak dibuka ruang-ruang bagi perempuan untuk bersikap dan berperilaku serta bertindak yang positif pastinya. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana dengan akar rumput di shelter warga, itu kan sudah kelihatan ya bahwa ketika terbentuk shelter warga ini sangat diharapkan bisa membantu pemerintah dan aparat keamanan untuk meminimalisir tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat kita. Nah, caranya ya pasti dengan pendampingan. Nah, cara yang paling penting adalah bagaimana mengisi para shelter warga ini pengetahuan atau literasi itu sendiri terhadap misalnya salah satunya bullying. Karena kalau dilihat sebenarnya sempat tidak terfikirkan bahwa bullying itu bisa membahayakan. Nah, kali ini ketika saya melakukan penelitian lewat disertasi yang saya lakukan, akhirnya memang terpikirkan oleh pihak kelurahan, oh iya benar, ada satu hal yang terlupakan untuk diberi tambahan pengetahuan tentang bullying itu sendiri. Sempat tidak terpikirkan menjadi poin yang cukup signifikan untuk diarahkan gitu ya ke shelter warga itu. Tetapi kemudian ketika disertasi ini berjalan, penelitian berlangsung, sehingga dilihat lebih terbuka ya, masyarakat akhirnya bisa melihat bahwa oh iya ini hal yang sebenarnya lumrah menurut biasanya, tetapi sebenarnya tidak cukup, bisa menimbulkan efek negatif gitu. Jadi akhirnya itu kemudian yang kita harapkan pendampingan dilakukan di masyarakat kita lewat misalnya shelter warga boleh, lewat LPM boleh gitu ya, atau ada komunitas yang terbentuk di masyarakat kita. Biasanya kan kalau tutur sebaya itu agak lebih enak jadi kalau bermainnya sebaya biasanya informasinya lebih enak menyampaikannya. Nah, mungkin dengan komunitas anak muda kita, remaja masjid, Karang Taruna dan sebuah unsur-unsur pendukung yang ada, itu bisa ikut membantu sehingga di akar rumput ini bisa berjalan dengan baik informasinya dan merata. Oke, sahabat Bully, kita juga mengundang yang ingin bergabung bersama Rita di sini, sesi tanya jawab boleh di 0811 400 9250 atau 0812 401 9250. Iya. Selamat siang, ya Ayah Haji Marsuki. Selamat siang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Saya tertarik dengan acara kita sekali ini. Namun sebelumnya saya mungkin memberikan sebuah data sebagai pemikiran. Yeah. Ya. Yang pertama, ini bukan nyombong, saya berkeluarga sudah lebih 47 tahun. Ya. Tinggal di berbagai pelosok Indonesia ini, ada di lorong, pernah di kompleks. Nah, sekarang saya tinggal di Telkomas. Ya, karena tadi ada hubungannya dengan lingkungan. Jadi ternyata bahwa lingkungan juga itu membentuk pribadi seseorang. Betul. Nah, itu ya. Kalau orang bilang Telkomas, wah tapi dia bilang di sini pendidikannya rata-rata S2 ke atas. Artinya apa? Mereka itu sudah dewasa dalam rumah tangga. Sekarang kalau kami kaitkan dengan program pemerintah ataupun agama, agama, ada majelis taklim, ada remaja masjid, ada dan lain-lain, tapi itu hanya tidak jalan dengan bagus. Ya, jadi peranan mereka terhadap literasi belum berfungsi. Di masjid kita ceramah, setiap saat ada pengajian, ada rebana, ada kasidah dan seterusnya. Tetapi ini belum menyentuh kepada masyarakat secara utuh. Untuk itu saya harapkan bagaimana perhatian seluruh masyarakat, pemerintah, keluarga
Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana batas toleransi daripada kejadian bullying itu? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, apakah ada penelitian bahwa sebuah keluarga mempunyai pendidikan yang cukup? Iya. Jadi pendidikan cukup itu termasuk pendidikan agama. Iya, karena kenapa banyak perkawinan usia dini. Iya. Kemudian ada fakta. Rata-rata ibu-ibu itu, Bu, kalau naik motor, ini data ini fakta ini. Kalau dia belok kiri biasanya ke kanan. Ini stres dia. Kenapa? Karena mikir anak, mikir cicilan, mikir rumah, banyak sekali. Wala itulah barangkali masukan saya. Tapi kita tidak pernah berputus asa, selalu berjuang untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, termasuk tugas kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kakak. Iya, jadi benar Bapak ya bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi sebenarnya pendidikan itu jangan dimaknai bahwa hanya bangku sekolah ya. Jadi ini harus dipahami ya, sangat universal. Pendidikan itu sama dengan learning by doing. Jadi kita belajar sambil berjalan. Jadi lakukan saja sambil terus berjalan sambil belajar. Pengalaman juga menjadi bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan hanya semata-mata berada di bangku sekolah gitu ya. Bukan satu-satunya ruang tempat kita mendapatkan ilmu. Ya, ilmu itu dari pengalaman kita, dari kehidupan keluarga kita. Makanya kenapa kemudian termasuk RRI ini harus hadir memberikan edukasi. Edukasi itu adalah pendidikan. Nah, bentuk pendidikannya adalah bagaimana menyampaikan pesan-pesan yang baik ini kepada masyarakat kita untuk membuat mereka lebih tahu dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, dari tahu kemudian mengerti dan akhirnya berkembang menjadi memahami dan akhirnya terjadi perubahan perilaku. Nah, kalau misalnya lewat perbincangan kita ini bicara tentang perilaku bullying. Tadi Bapak juga sudah sampaikan bahwa ada kondisi ya yang kemudian kondisi agama kita ada a priorinya Bapak ini agak minus dengan terhadap komunitas-komunitas yang ada, bahwa kemudian komunitas ini hanya terbentuk sebagai slogan saja, kemudian tidak berjalan seperti yang diharapkan. Nah, inilah mungkin memang peran semua pihak, bukan hanya semata-mata pemerintah atau pihak kelurahan begitu ya, tetapi stakeholder. Masyarakat kita harus punya simpati dan empati terhadap lingkungan yang ada. Kepedulian inilah yang membuat perubahan pastinya dalam kehidupan keseharian kita. Kalau misalnya komunitas remaja masjid kita hanya bisa kasih rebana atau gitu ya, itu juga mungkin perlu didorong oleh masyarakat kita, orang-orang tua mereka, bahwa perlu barangkali ada yang namanya pertemuan training gitu ya, training peningkatan kapasitas kemampuan mereka, ke leadershipnya, ke organisasiannya. Dan kalau memang di lingkungan misalnya kayak di Telkommas ini kan latar belakangnya udah bagus banget nih kalau orang menyebut ya, latar belakang pendidikannya. Mungkin saja dari orang tua itu ada yang mengusulkan, saya bisa bantu gitu untuk jadi pemateri ini untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan mereka gitu ya. Jadi dari situlah kemudian ikut mendorong bahwa komunitas ini akan hidup dan menjadi pastinya ujung tombak kita ya di akar rumput untuk bisa membantu menyebarluaskan informasi positif, apalagi sehubungan dengan bullying itu sendiri. Kadang-kadang kita tidak sadari ya, biasa teman sekolah kita panggil Leng. Ya toh tamine. Dia belum tuh, jangankan itu, nyebut nama orang tua biasanya kan gitu ya, misalnya saya gitu ya, nama bapak saya almarhum Rahman gitu. Nah, anak-anak sekarang coba dipanggil Rahman gitu kan, dia enggak suka, dia enggak senang karena dia merasa diri saya ini adalah saya gitu. Misalnya saya ini Fitri, bukan Rahman gitu ya. Atau menyebut nama bapak ibunya begitu. Nah, itu juga bagian dari upaya-upaya yang bisa menimbulkan, apalagi itu disengaja dan dilakukan berulang-ulang. Yang paling parah lagi kalau sudah ada juga yang bahkan di tingkat sekolah SD ya, ada yang sering melakukan itu, dia sudah tahu temannya tidak suka diperlakukan begitu dan dia gunakan cara, bagian dari bullying itu sendiri adalah saya kalau kau setor uang sama saya setiap hari 5.000, saya tidak bilangi kau lagi seperti itu. Nah, ini sudah malak, ya kan? Akibatnya karena kondisi yang itu, belum lagi kalau mereka berkelompok ya. Nah, akhirnya nanti anak ini tidak akan mau lagi ke sekolah.
efeknya, latar belakangnya adalah bisa jadi anak ini tidak lagi punya pendidikan formal yang baik karena dia sudah tidak mau ke sekolah, takut ketemu teman yang ini. Nah, ini juga peran sekolah untuk bisa melihat potensi-potensi kemungkinan terjadinya bullying di sekolah. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara terbaik mengedukasi para ibu agar bisa menanamkan nilai maskulinitas yang sehat pada anak laki-laki dan kemandirian pada anak perempuan guna mencegah perilaku bullying ini? Sebenarnya kan sekali lagi seperti saya sampaikan bahwa kekuatan keluarga itu luar biasa ya. Kemampuan kita untuk bisa membangun komunikasi aktif antara seluruh personal yang ada di kehidupan keluarga kita. Kita bisa mengenali anak dengan masing-masing karakternya, tentunya karena kita membangun komunikasi itu. Sebagai ibu pastinya ya kita kan harus berpikir masa depan anak-anak kita itu akan dibuat seperti apa. By design-nya jelas. Tetapi kan sambil jalan anak-anak ini pasti akan bisa berbuat lebih baik lah ya, sesuai dengan keinginan dan apa yang diharapkan oleh mereka. Nah, ketika anak-anak itu kemudian kita by design sebagai orang tua itu sudah membuatkan desainnya bahwa anak perempuan akan seperti ini, anak laki-laki seperti ini. Tapi kemudian ketika ada waktu dan masa dia akan menentukan sikap dan perilakunya sendiri atau sikap terhadap tindakannya sendiri, itu juga kita harus membukakan ruang. Tapi tetap otomatis terkontrol ya dalam pengawasan. Komunikasi. Iya, harus komunikasi. Jadikanlah rumah benar-benar menjadi rumah, tempat kembali, tempat berbincang dan tempat yang enak untuk melakukan aktivitas apapun. Nah, kemudian apa tantangan terbesar yang sering dihadapi ketika saat mendampingi korban perundungan yang merasa mereka takut atau malu untuk bersuara? Kalau ke situ memang ada kan yang khusus ya yang mengurus DP3 dan sebagainya. Tetapi memang kita sangat berharap anak-anak itu bisa speak up. Tapi mereka kan kadang-kadang takut. Betul. Ya, takut untuk bicara. Makanya tadi saya sampaikan, jadikanlah rumah itu menjadi tempat yang enak buat berbincang. Jangan misalnya begini, anak lagi cerita, lagi senang cerita dipotong. Jangan sampai di-cut seperti itu ya, karena kadang-kadang anak-anak akhirnya enggan lagi untuk berbincang, untuk bercerita gitu ya. Jangan langsung dipotong. Sudah saya tahu juga apa kok cerita itu. Saya tahu juga apa gitu. Jadinya kan kesannya kita lebih tahu begitu ya. Padahal meskipun kita tahu ya, tetapi sebaiknya beri dia ruang berbincang. Karena teman bicaranya kan dia kan akan mencari teman bicara yang nyaman. Betul. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jangan kemudian kita melakukan justice terhadap apa yang dilakukan. Nah, kalaupun terjadi kekeliruan, disitulah cara kita untuk mencoba meluruskan. Inilah lagi kembali memberikan pendidikan di situ bahwa ini seperti ini. Ya, ini yang mungkin perlu dibedakan ya, kalau bahwa prinsip pendidikan kita itu adalah termasuk merubah perilaku. Jadi di situ yang harus dipahami. Gitu. Ketika anak-anak gini kan maksudnya mereka mungkin seperti tadi kakak sampaikan bahwa bisa jadi mungkin orang tua juga mereka untuk terbuka aja mereka masih takut-takut. Speak up ya. Makanya memang susah ya. Kadang-kadang ada butuh waktu yang cukup lama untuk seseorang membuat mengumpulkan kekuatan ceritanya ya untuk bicara karena ketakutan yang mendera. Tetapi hal yang harus dipahami adalah comfortnya, harus dibuat nyaman dulu tuh ya. Kita sangat berharap pastilah setiap orang punya profesi, termasuk anak kita sendiri itu punya profesi yang kemudian tidak ingin diganggu oleh orang lain. Tapi kalau kita sebagai orang tua bisa melihat gelagat yang berbeda dalam kesehariannya, itu kan bisa menjadi pemancing dulu ya. Kita bisa memancing untuk bisa berbincang dengan anak. Karena kan pasti akan ada yang berbeda kalau memang ada yang aneh-aneh ini biasanya kesehariannya dan juga sambil kita menelusuri teman-temannya gitu ya, dia bergaul dengan siapa. Sebagai perempuan yang berpotensi karir ya, biasanya kan perempuan berkarir ya, itu biasanya kan lebih banyak di luar rumah. Tetapi jangan sampai karir ini kemudian melupakan bahwa kita ada tanggung jawab untuk ikut mendidik anak dan tidak menyerahkan sepenuhnya ke sekolah gitu ya. Nah, makanya kenapa dibangun namanya komunikasi orang tua dan pihak guru dari pihak sekolah supaya sinergitas guru dan orang tua ini bisa nyambung ya. Ketika pendidikan yang dilakukan di sekolah seperti apa tidak terputus pada pendidikan yang ada di rumah, sehingga ketika kembali ke sekolah anak ini tidak dibuat linglung dengan apa yang kita terapkan di rumah dan apa yang diterapkan di sekolah.
Kakak kita jeda sejenak dulu ya. Ya. Nanti baru gabung nih sahabat budaya, jangan kemana-mana. Hei gendut, ambilin tasku itu dong. Hah? Aku? Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir. Minggir, nangis lagi. Sana lapor mamamu. Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku? Bodoh, Tolol. tahu. Dasar manja. Kucel. Manja. Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja. Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta. Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun. Ya, dasar gendut, jelek, kok pantas hidup. Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya. Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Nusantara Siang masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya, program ini masih hadir di ruang dengar tanah. Kakak Tabe, bagaimana seharusnya media massa dan influencer perempuan ini mengambil peran untuk mengubah narasi saingan antar sama perempuan menjadi narasi perempuan mendukung perempuan, woman supporting woman. Ya, bicara perempuan mendukung perempuan, memang ini agak sedikit gimana ya? Ya pastilah ya. Ini support system, ya lebih ke. Sebenarnya kalau kita ingin membuat sebuah by design perempuan mendukung perempuan itu adalah bagaimana, karena biasanya kan perempuan lebih mengenal perempuan ya, karakter keperempuanannya gitu ya. Nah sekarang yang harus kita pikirkan adalah misalnya kayak tadi influencer gitu. Nah kan mereka yang lebih cerdas lah ya membangun konten. Nah dari konten-konten yang dibuat itulah yang sebenarnya mereka juga harus belajar. Jadi bukan hanya karena mengejar popularitas dengan benefit tertentu, tetapi bagaimana ada nilai dari apa yang dikejar ini. Bukan sekedar bahwa oh ya saya harus dapat rating viral, kan cenderungnya begitu ya. Dapat rating viral, terus dapat benefit tinggi begitu. Nah karena targetnya viral berarti kan ada popularitas tinggi di situ. Nah mestinya digunakanlah ini sebagai bagian dari mendelivery, ya, mendelivery kata, mendelivery bahasa yang lebih santun. Jadi kan kalau dia viral berarti kan bahasa santun dan yang sopan ini akan lebih banyak orang mengetahuinya kan, seperti itu. Nah inilah mungkin memang tantangannya untuk mendesain. Kadang-kadang kan yang paling sering muncul hate speech ya, atau ujaran kebencian, terus kemudian negatif campaign, black campaign. Yang paling ngeri memang ketika mendekati pilkada ya, seperti itu, momen-momen seperti itu. Itu kan, nah inilah yang kadang-kadang kita selalu berupaya. Kenapa sih aib orang itu lebih mudah kelihatan ketika menjelang pemilihan begitu ya? Kalian berteman jadi lawan, kemudian itu membuka aib. Nah inilah semua sebenarnya potensi-potensi yang bisa menimbulkan efek mental health itu sendiri.
Lalu sejauh mana kakak melihat kebijakan hukum atau aturan sekolah saat ini ya ini sudah cukup melindungi korban dan memberikan efek jerah bagi para pelaku bullying ini? Sebenarnya kalau regulasi saya yakin ya pemerintah selalu berusaha untuk membuat lebih ke protek ya, perlindungan ke semua anak ini ya, ke semuanya. Cuman memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang-kadang korban bullying itu bisa berpotensi menjadi pelaku bullying. Karena merasa pernah ditindas dia mencari lawan gitu ya, ada unsur balas dendam gitu ya, dan itu bisa dilakukan kepada orang lain. Perputaran ini tentunya bisa saja terjadi, tapi yang harus dilakukan bukan pada konsep regulasi itu saja, adalah pemantauan dan pengawasan yang lebih real kepada anak-anak kita, khususnya yang ada di sekolah. Ada juga yang misalnya sudah ribut bertetangga, apalagi kan sekarang rata-rata sekolahnya dekat sama rumah ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah busuhan dari luar, ketemu di sekolah, ya, dan mempengaruhi teman yang lain, itu juga sangat berpotensi. Jadi memang kalau protek saya yakin pemerintah sudah melakukan regulasinya sudah jelas ya, tetapi kan tidak bisa selesai di situ. Betul. Jadi memang ada pengawasan, dan kasihan juga sih sebenarnya guru-guru kita dengan jumlah yang tidak banyak, dengan jumlah murid yang cukup banyak harus dipantau ya. Makanya kenapa yang khusus untuk misalnya kayak sekolah terintegrasi itu ya harus ada range-nya, ada ruang yang tidak mempertemukan, misalnya dari anak SD ke SMP harus ada batasannya juga gitu ya. Seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita jaga, karena kan menyentuh juga itu kan berbahaya, mungkin dianggap hanya sekedar itu. Betul. Tapi itu kan belum waktunya. Ya, ada tidak boleh gitu ya. Body shaming itu ya. Ndut sini kau ndut. Atau kan begitu kan body shaming itu masih ada perundungan. Nah, itu juga hati-hati gitu dari kata-kata. Apa pesan yang ingin kakak sampaikan ini kepada mereka-mereka di luar sana yang saat ini sedang mengalami perundungan namun mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Saya hanya mau sampaikan, jangan sampai tidak berani speak up. Apapun itu. Kalau dikatakan biasanya kan malu. Orang tua biasanya malu gitu ya, karena diketahui orang itu ya. Atau enggak apa-apa, itu speak up, karena kita tidak akan pernah tahu apa menjadi masalahnya ketika kamu enggak ngomong. Diam. Iya. Bahkan diam ini bisa menjadi bumerang juga buat diri sendiri kan. Ada perasaan bersalah, tidak mau berkembang. Seperti saya sampaikan tadi, bisa tidak pergi sekolah, itu kan sebenarnya sangat merugikan korban. Betul. Ya, nah mungkin dengan speak up ini akan setidaknya bisa melegakan. Pertama, melegakan, sudah keluar, tidak lagi terpikir sendiri. Kemudian juga dengan itu otomatis orang sekitar ini bisa ikut membantu untuk memprotek ya, dan juga akan membantu pembinaan, mengembalikan kembali kepercayaan diri anak ini yang menjadi korban. Pasti seperti itu. Jadi jangan malu begitu untuk bicara, karena dengan bicara baru ketahuan seperti apa sungguhnya. Lebih cepat lebih bagus kan? Iya, karena memang yang bikin lama itu karena diam, ketakutannya biasanya kan orang takut ya untuk bicara seperti itu. Oke. Nah, jadi jika kita ingin menciptakan ruang aman bagi generasi mendatang, perubahan fundamental apa yang harus kita mulai lakukan secara bersama-sama mulai hari ini untuk kedepannya? Ya pasti kan dari awal sampaikan bahwa membangun komunikasi yang baik di lingkungan kita itu penting. Lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah gitu ya. Jadi memang yang harus dilakukan adalah komunikasi. Hal yang kedua lagi adalah pemahaman kita terhadap lingkungan kita sendiri gitu ya. Kita hidup di lingkungan seperti apa, adaptasi teknologi yang kita lakukan juga seperti apa. Ya ini ya, jadi introspeksi diri terhadap diri sendiri juga itu penting. Ya, bahwa kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kemudian harus kita lakukan itu juga harus terukur. Ya, bahwa apakah ini akan menyakiti orang, apakah keluarnya kata ini akan bisa mengecewakan orang lain, apakah ini juga akan berlaku buruk buat diri saya gitu ya. Jadi akhirnya nanti akan masuk pada penyadaran kita sendiri bahwa dalam kehidupan kita, keseharian kita cukup membangun komunikasi baik dengan siapa saja.
Nah, kalau sampai dari komunikasi baik ada orang yang tidak baik terhadap kita, itu bukan urusan kita lagi. Oke. Kan seperti itu. Iya, oke. Sahabat budaya, peran media dan perempuan dalam mencegah perilaku bullying, program ITN di awal pekan Senin tanggal 2, tanggal cantik ini ya, tanggal 2 Februari 2026 bersama narasumber kita ada Dr. Ibu Fitriani Rahman SPD MPD. Terima kasih ya. Makasih. Oke, hari ini kita belajar lagi sahabat budaya bahwa jangan takut. Ya, apapun itu ayo berani speak up karena dengan berbicara akan semakin cepat menyelesaikan masalah kan ya. Oke, terima kasih sahabat budaya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada satu persembahan, kita mau nikmati dulu, ini ada drama bullying Kakak ya. Oke, kita dengarkan bersama sahabat budaya. Ani adalah siswi baru di SMA Alam Sari. Ia berasal dari keluarga miskin. Ayahnya hanya seorang pekerja biasa dan ibunya tidak bekerja. Ia masuk ke sekolah bergengsi itu melalui jalur beasiswa. Di sekolahnya, Ani menjalani hari-hari dengan tidak mudah karena harus berhadapan dengan para pembuli. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Hari ini kita kedatangan teman baru di kelas ini. Perkenalkan, ini teman baru kalian, namanya Ani. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ani. Saya berasal dari Kampung Durian. Ih, anak kampung ternyata bisa-bisanya masuk di sekolah ini. Iya nih, bikin sesak kelas kita aja ya, Cil. Ani, kamu duduk di sana ya, di sebelah Dirga. Baik Bu, terima kasih. Silakan duduk Ani, salam kenal. Aku Dirga, ketua kelas di sini. Salam kenal Dirga, mohon bantuannya selama di kelas ya. Akhirnya Ani resmi menjadi siswi baru di SMA Alam Sari. Hari-hari awal bersekolah ia lalui dengan baik dan selalu menunjukkan keseriusannya di belajar. Pembawaannya yang supel membuat ia cepat bergaul dan banyak teman. Tapi ternyata keadaan ini membuat Cila dan Via semakin tidak senang. Hingga suatu hari mereka berdua mulai mencoba membuli Ani. Cil, lihat tuh anak kampung lagi jalan kemari nih. Gimana? Jadi nggak mau ngasih dia pelajaran? Jadi dong, yuk kita sikat dia, kita bikin dia kesandung. Makanya kalau jalan pakai mata dong. Lihat nih, jadi kotor kan sepatuku. Maaf Cila, aku nggak lihat. Aku buru-buru karena dipanggil Bu Guru. Maaf katamu. Kotor nih sepatu mahal gue. Lagian lo ya, dari kemarin gue perhatiin pecicilan banget nyari perhatian sama guru. Tahu diri dong, lo itu sekolah di sini karena beasiswa, jadi nggak usah sok eksis. Iya nih Cil, emang ini anak so caper. Sama Dirga si ketua kelas, itu juga doi so akrab banget tau. Kecentilan lu, gak tahu diri lu. Maaf Cila, Via, aku nggak bermaksud mau eksis atau cari perhatian. Aku cuma fokus sekolah aja kok di sini, nggak lebih. Ah lo ya, berisik. Mulai besok lo wajib buatin kita tugas sekolah. Lo tahu kan, bokap gue pejabat. Gue bisa bikin lo dikeluarin dari sekolah ini. Iya Cila, maaf. Mulai besok tugas kalian aku yang kerjain. Maaf ya. Dimulailah hari-hari penuh derita bagi Ani. Hampir setiap hari, ia harus mengerjakan tugas Cila dan Via. Sampai suatu hari, Dirga sang ketua kelas tahu permasalahan ini secara tidak sengaja saat jam pulang sekolah. Mana nih? Si anak kampung itu belum juga lewat. Itu dia Cil. Woi Ani, sini loh. Iya Cila, Via ada apa? Kejadian ini tanpa sengaja dilihat oleh Dirga. Dengan sigap, Dirga merekam kejadian pembulian ini untuk dijadikan bukti agar bisa dilaporkan ke guru di sekolah.
Pantas aja Ani selama ini kelihatan murung dan agak tertutup. Ternyata ini penyebabnya. Aku harus bertindak supaya pembulian ini tidak terus berlangsung. Keesokan harinya, Cila dan Via akhirnya dipanggil ke ruang guru. Mereka pun tampak bingung kenapa mereka bisa dipanggil ke ruang guru. Permisi Bu, Ibu memanggil kami. Cila, Via, sini duduk. Tunggu sebentar ya. Cil, kira-kira kenapa ya kita dipanggil? Ya, mana gue tahu. Permisi Bu, Ibu manggil saya. Loh, kenapa nih? Si Ani ikut Iya Ani, masuk sini. Ada masalah kayaknya Via. Nah, kalian semua udah ada di sini. Tahu kenapa Ibu panggil kalian? Gak tahu Bu. Saya juga gak tahu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dirga, ayo sini masuk. Dirga, tolong bantu jelaskan ke teman-teman kamu. Jadi gini Bu, kemarin sepulang sekolah, saya ngeliat Via dan Cila ngebully Ani Bu. Ini buktinya. Jangan sembarang nuduh loh Dirga.